masih bersama Indonesia Lawyers Club, masih dengan Pak Kapolda. Ada yang menarik Pak Kapolda. Dia dari catatan kami 86 menjadi polisi. Dia itu pedagang semula. 83 dia udah berdagang ke kapal-kapal yang sampai ke Sorong, menjual kebutuhan untuk kapal. 90 dia menyelundupkan, bukan menyelundupkan, mengantarpulaukan minuman keras, cap tikus ke Sorong dari Manado. Dengan modal 3.000 per botol, di Sorong harganya jadi 20.000. Tapi udah anggota Polri. Itu tahun 90. Sekarang 2013, berarti 23 tahun. Berdagang. Masa tidak termonitor oleh jajaran Polda, Polres, Propam, Polda. Apa yang terjadi? Ya, jadi Pak Karni, saya kembali kepada saya sendiri juga. Saya sendiri baru lebih kurang 8 bulan di Polda Papua. Kemudian prioritas di Polda Papua sebagai daerah yang rawan konflik, maka yang berbanding lurus langsung dengan stabilitas situasi di Papua itu adalah masalah-masalah konflik sosial. Saya fokus di sana. Ada pemilu kada gubernur yang tertunda 2 tahun. Ada pemilu kada kabupaten yang 8 kabupaten. Yang ada yang sampai 5 tahun. Karena konflik, korban banyak sekali meninggal. Nah itu yang jadi 6 bulan prioritas bagi saya pertama. Jadi memang banyak problema di Papua. Tentunya saya harus mengambil skala prioritas, dan yang prioritas tadi alhamdulillah sudah selesai. Dan kemudian bukan berarti yang lain tidak kita perhatikan, yang lain juga kita laksanakan perhatian, kita tangani. Ada informasi pasti tidak terlanjuti, sangat banyak. Masalah togel, masalah miras, masalah illegal logging, masalah illegal BBM, semua kita tangani. Nah, problema yang lain adalah masalah keluasan wilayah. Wilayah Papua dari Sorong, di tempat masalah ini ada, sampai dengan Jayapura, di mana ada kantor Polda, itu 1,5 jam. Jadi Jakarta Bali. Dengan pesawat. Dari utara ke selatan, sampai ke Merauke, Jayapura Merauke itu 1 jam perjalanan. Jadi demikian luas wilayah ini, hampir 4 kali Pulau Jawa, sehingga kemudian sistem transportasi, sistem telekomunikasi juga akan sulit. Hanya Telkomsel yang kuat di sana, otomatis ini mempengaruhi kendali, kontrol yang lain-lain. Itu sepenuhnya para Kapolres yang kita harapkan menjadi ujung tombak memahami masalah. Nah, oleh karena itu kasusnya yang melibatkan anggota ini baru saya ketahui setelah dapat informasi pada bulan ke-6 saya masuk. Bulan ke-6 saya mendapat informasi, segera lanjuti, membentuk tim. Bulan ke-6 berarti 2 bulan yang lalu dari sekarang. Ya, otomatis saya pun evaluasi. Apa mungkin ini saya juga baru tahu dari Pak Karni itu kalau masalah cap tikus lain-lain tadi. Baru. Masalah BBM, setahu saya masalah BBM, masalah kayu, dan saya sepengetahuan dari banyak anggota itu legal. Izin ada BBM-nya. Kemudian juga kayu juga ada izinnya. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki usaha properti dan lain-lain. Ya. Nah ini sepengetahuan masyarakat demikian, termasuk anggota polisi. Dan dia punya 2 perusahaan, ya. SAW tadi sama Rotura. Ya. Itu juga udah masuk laporan. Saya belum. Tapi saya tanya Kapolres, apakah sudah tahu? Tahu. Oke. Apa Pak Kapolda? Saya tahu Pak Kapolda orang baru di situ. Ya. Tapi Kapolda sebelumnya Big Man, Irjen Pol Big Man, Bekto, ditanya nggak ke dia? Anda tahu nggak ini ada Aibtu Anda dulu yang? Saya belum sampai ke sana. Saya lebih baik fokus pada kasus ini. Yang pangkat kopral gaji jenderal. Saya belum tanya sana. Saya lebih cenderung menanya kepada otomatis Kapolres.
yang saya anggap sebagai atasan langsung. Kapolres saya tanya, mengetahui bahwa yang bersangkutan berbisnis, setahunya adalah ilegal, surat-suratnya juga ada, tidak memahami kalau seandainya ada unsur-unsur legal di balik itu. Oleh karena itu, ya hari Senin yang lalu. Kapolres sudah berapa tahun di sana 2 tahun bertugas? 2 tahun. 2 tahun dia bertugas di situ. Dan dia tahu ada Aibtu yang punya usaha begitu hebat. Tahu. Tapi izin resmi. Tapi tentu mohon maaf di benak Pak Karni pasti pertanyaannya, masa nggak tahu? Ya. Sama pertanyaannya, masa saya nggak tahu juga, ya kan? Oleh karena itu saya mengambil langkah. Saya sudah mengambil langkah sebagai tanggung jawab manajerial. Polisi katanya jarum jatuh pun harus tahu gitu kan. Tanggung jawab manajerial. Maka meskipun di samping yang bersangkutan 2 tahun, saya tarik dulu ke Polda Senin kemarin. Ya, menarik saja. Artinya Kapolresnya 2 tahun tahu bahwa ada begini. Jangan-jangan Kapolres sebelumnya juga tahu. Mudah-mudahan Kapolda sebelumnya nggak tahu seperti Pak Tito. Saya takutnya begini, ini banyak, nggak hanya Sitorus, di daerah lain juga ada. Karena dia bisa berusaha begitu, ya udah, lu tetap aja di situ. Malah tidak pernah dipindah. Dan Sitorus juga nggak pernah dipindah kasih dari tahun 86. Benar nggak? Dia belum pernah dipindah. Saya belum cek mengenai dari tahun 86. Setahu saya memang dia ada di Raja Ampat dan di daerah Sorong. Raja Ampat adalah pengembangan daripada Polres Sorong ya. Itu namanya Sorong, meliputi beberapa kabupaten. Dari penyidikan ada nggak dana ke atasannya, nggak usah sampai ke Kapolda, sampai ke Polres, sampai Propam, ada nggak? Ini saya kira Karena isunya ini sampai ke Jakarta loh. Forum-forum ini bukan forum yang tepat untuk menyampaikan hasil penyidikan. Nanti pertanggungjawaban kita adalah pengadilan, Pak Karni. Dan Pak Karni tahu bahwa pengadilan kita adalah pengadilan paling terbuka saya di dunia. kepingin justru klarifikasi kalau itu tidak benar. Karena isunya di publik sekarang ini sampai ke Mabes Polri. Apanya Pak? Alirannya. Saya kira sekarang sudah ada tim yang sudah dibentuk dan diperintah oleh Bapak Kapolri. Pak Kapolri instruksinya jelas. Kalau memang ada siapapun yang terlibat, ungkap. Kemudian tim dari Propam juga sudah turun bergabung untuk membackup tim dari Polda. Jadi di sini ada 2 tim yang bekerja. Satu tim khusus untuk menangani masalah kriminalitasnya. Kemudian yang kedua adalah tim yang khusus menangani masalah internal. Dan dengan adanya Polda di backup oleh Mabes Polri, saya kira akan lebih fair dan lebih kredibel. Saya tadi berharap dari Pak Kapolda ada jawaban begini. Saya pastikan tidak ada dana ke Mabes Polri. Jadi clear. Iya, proses masih jalan ya Pak ya. Baik. Semua data masih ini memerlukan waktu saya kira. Baik, Pak Kapolda. Saya sekarang ke Bob Hasan, pengacara Labora Sitorus. Ini pengacara Labora di Papua atau tidak? Anda kantornya di Papua? Kantor kami di Jakarta, Pak. Oh, kantor di Jakarta. Saya kira dari Papua terbang ke sini. Nama ini konglomerat. Itu kalah sama Laborasi Torus. Ada jawaban Anda terhadap itu? Saya sedikit ingin mengomentari bahwa apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Polda Papua, buat kami selaku pembela daripada PT Rotua dan PT SAW yang juga tentunya menyangkut Pak Laborasi Torus. Pertama, bahasa illegal logging dengan penimbunan BBM itu dengan barang bukti dan unsur-unsur yang kami telah periksa semuanya itu sangat tidak relevan. Jadi kalau dinyatakan illegal logging berarti beralihnya kepada Undang-Undang 41. Undang 41 itu kan mengenai tentang kehutanan.
bahwa tentang kehutanan itu harus benar-benar terbukti adanya sebuah kerugian negara. Pemeriksaan asal-usul kayu itu berasal dari mana? Dari hutan, apakah hutan negara, hutan produksi, atau apa yang lainnya. Kalaupun itu boleh, harus ada izin-izin lain yang harus dikeluarkan. Artinya, Undang-Undang 41 harus dilengkapi dengan peredaran hasil hutan yang lengkap. Dan sementara PT Rotua yang kayu diperiksa oleh penyidik, itu adalah bukan termasuk di dalam Undang-Undang 41. Bukan domainnya kehutanan. Jadi, PHH, peredaran hasil hutan itu dari hutan tebang, kemudian PSDHDR dibayar ke negara, sehingga di situ nanti keluarlah sebuah dokumen, maka ada sebuah bahasa di pasal 50, membawa hasil hutan tanpa dilengkapi oleh dokumen itu terkena sanksi pidana. Itu dalam Undang-Undang 41. Dokumen tersebutlah hasil daripada pembayaran kepada negara. Kemudian masuk ke industri primer. Industri primer ini mengeluarkan FAKO. Jadi yang dimaksud oleh FAKO itulah faktur angkutan kayu olahan. Tapi ini belum ke arah industri lanjutan yang dimiliki PT Rotua. Jadi PT Rotua kayu-kayu ini diperiksa itu di atas kapal, Pak. Bukan di dalam gudang maupun bukan dari dalam hutan. Jadi PT Rotua ini adalah industri di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, inilah fakturnya, Pak. Jadi fakturnya ini bukan FAKO, bukan faktur kayu olahan, tapi ini faktur hak privat. Setelah semuanya sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku, bahwa industri ini adalah menerima kayu-kayu yang berasal daripada kayu olahan, industri primer terlebih dahulu, bukan dari hutan, Pak. Jadi informasi illegal logging, pembalakan dan sebagainya, itu harus terkriteria dalam Undang-Undang 41 tentu dengan Permenhub yang ada sebagai peredaran hasil hutannya. Adakah di situ kerugian negaranya, kemudian adakah pelanggaran di dalam hutan negara di situ ya? Seperti itu. Ini untuk illegal logging, Pak. Jadi saya bisa katakan bahwa dipastikan ini bukan illegal logging. PT Rotua ini menerima kayu itu dari siapa kalau gitu? Nah, beliau PT Rotua ini menerima kayu berdasarkan dari FAKO-FAKO, perusahaan-perusahaan industri primer. Ada fakturnya juga? Ada FAKO-nya, Pak. Nah, jadi ini sudah mau ke kapal ini, Jadi Pak. kalau mau salah menurut Anda PT-PT yang mensuplai Tersangka kayu itu harus timbulnya dari industri PT. primer tadi, seperti itu. Kalau saya bilang ini yang menadah dari sana gimana? Penadahan itu timbulnya dari hutan ke industri primer. Ya, Nah, dari kemudian primer ke ketika sini. kalau ini menadah, ternyata FAKO itu, kan tidak juga bisa kita melakukan asumsi, Pak. Harus benar-benar cek tunggul. Benar ini kayu dari mana? Ya, Kerugian negara terjadi, itu Pak. yang Polda sekarang lagi nyari. Ya. Nah, Dia tetapi juga- terlalu dini dong, Pak, kalau seandainya sekarang PT Rotua di atas kapal ditahan atas dasar Undang-Undang 41. Ya kalau dia sangka tadi menadah kayu-kayu itu juga bisa toh. Sangkaan itu boleh saja, Pak. Tetapi Nah, karena tidak. dia sangka makanya dia sita dulu. Iya. Kalau nanti tidak terbukti dilepas. Dan jangan lupa, Pak, ini disita di atas kapal, bukan di dalam gudang. Iya. Bukan pada saat adanya pengiriman dan pengecekan FAKO. Baik, sekarang yang minyak apa? Nah, yang minyak, Pak, bahwa adanya penimbunan, persepsi kami, Pak, bahwa surat izin itu sangat penting sekali karena persoalan turn time dalam penundaan pengumpulan dan sebagainya itu adalah persoalan transportasi. Yang terpenting buat kita di sini adalah adakah kerugian negara di sini lagi kembali, Pak. Bahwa kontrak antara PT SAW dengan Pertamina itu ada dan ini surat dinas dari surat izinnya. Dan surat izin ini bisa terbit, Pak, setelah ada kontrak dari Pertamina. Kalau tidak ada kontrak dari Pertamina, ini tidak akan bisa terbit. Ya, tapi kan dia udah diputus Pertamina. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Udah tahun. Belum pernah, Pak. Angkutannya pernah, Pak. Seperti itu. Bukan, dia sebagai agen udah pernah diputus. Ya, jadi Pak, begini Pak, sanksi pidana yang ditemukan dalam Undang-Undang Migas Nomor 22. Harus ada kerugian negara, saya setuju. Ya, seperti itu, Pak. Kalau dia tidak lagi dapat suplai dari Pertamina, dia dapat suplai dari yang gelap, subsidi yang diselewengkan, negara dirugikan. Ya. Dan dia diputus SAW ini tahun 2006, dia hanya dapat menyalurkan BBM non subsidi karena izin subsidi dicabut. Ya, betul, Pak. Terakhir milik laporan ini dicabut April 2012. Ini transaksi terakhir. Oktober 2012 dia izinnya yang non subsidi pun dicabut. Ya, betul. Artinya setelah 2012 dia tidak dapat suplai apapun lagi. Ya. Sekarang ada 1 juta kiloliter di situ. Ya. Itu yang dikejar polisi. Dari mana barang Ya, itu? betul Pak. Jadi kegiatan aktivitas BBM itu memang sudah 5 tahun, Pak.
Artinya yang non-subsidi, pengertian daripada kerugian negara yang saya ungkapkan tadi, Pak. Ketika itu memang adalah bahan yang subsidi, kemudian diaktifkan sebagai jual beli yang non-subsidi, ya, artinya dari subsidi dan industri, Pak, ya. Ini harga-harga ini semuanya tidak terkait, Pak, ya. Semua membeli dengan biaya minyak industri, menjual juga dengan biaya minyak industri, seperti itu, Pak. Tapi benar rekeningnya 1,5 triliun. Inilah maka kami selaku kuasa hukum menyatakan bahwa justru predikat crime ini dipicu oleh informasi PPATK. Apalagi announce daripada nilai 1,5 triliun. Tadi sudah dibuktikan bahwa ada pengusutan sebelum berita PPATK muncul. Ya, kami pun juga dalam pembelaan selama ini juga punya, Pak, ya, artinya pembacaan bagaimana bahasa gerak tubuh daripada penyidikan dan pemeriksaan dan sebagainya. Artinya ketika kami katakan bahwa pemicunya adalah informasi announce dari 1,5 triliun itu pada saat di mana PT Rotua selaku illegal logging yang disebut sangkaan illegal logging itu belum ada tersangka, Pak. Belum ada tersangka sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa informasi yang 1,5 triliun turun jadi 900 miliar, 500 miliar, saya menjawab pertanyaan Pak Karni, apakah benar ada? Kami pun sampai dengan saat ini menyatakan dan bertanya kepada klien kami, itu ada rekening terakhir di beberapa bulan yang lalu 3 sampai dengan 4 miliar. Maka kami berpersepsi bahwa ini adalah totalitas daripada mutasi debit dan kredit, itu loh. Pikiran kita seperti itu. Dalam 5 tahun. Bagaimana, Pak? Dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun, Pak. Total. Jadi total kreditnya di total, debit di total, kemudian antara kredit dan debit di total lagi gitu. Dan satu kali lagi disampaikan oleh klien kami bahwa ini adalah kesepakatan daripada keluarga. Kesepakatan daripada keluarga yang memang terisi sebagai manajemen kerja di PT Rotua dan PT SAW, dan ternyata memang ada kegiatan-kegiatan lain seperti toko sembako dan sebagainya, dan itu sangat banyak sekali, Pak. Usaha toko sembako terutama di daerah Sorong sana, seperti itu yang dilakukan oleh LS. Seperti itu. Katanya juga punya properti segala. Properti tidak punya, tetapi ada usaha-usaha yang menyangkut mungkin ketika ada dia bisa involve di dalam pembangunan perumahan dan sebagainya, itu mungkin bisa saja terjadi, Pak, karena mungkin capital sudah mencukupi, ya hal-hal ini wajar, dan ini pun juga dilaksanakan oleh keluarga, Pak, gitu. Seperti itu, dilaksanakan oleh keluarga. Anda kenal dengan Sitorus di mana? Kasus ini sesungguhnya, Pak, karena kami adalah sebuah organisasi yang DPW kami adalah DPW Pekat Indonesia Bersatu yang ada di Papua, itu membawa kepada kami, seperti itu. Nah tentunya sebelum kami masuk ke dalam kasus ini, kami menginvestigasi jauh sekali, Pak, banyak sekali yang kami ungkap, sehingga tentunya ini adalah sebagai bahan pembelaan kami. Buat kami LBH Pekat itu data, informasi, kemudian fakta-fakta itu adalah pokok penting sekali. Buat kami seperti itu. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Ya tentunya tetap kembali kepada pembelaan yang ada, dan sesuai dengan statement kami bahwa bagi kami tetap informasi PPATK itu sebagai pemicu, nah, sehingga timbul bahasa illegal logging. Dan ya seandainya itu pemicu, nggak ada salahnya tuh. Buat kami tidak ada salahnya, Ya. tetapi tetap kualitas daripada predikat crime akan terpengaruh, Pak. Bukan, setelah ada pemicu, ternyata diselidiki ada predikat crime-nya. Ya, Nggak membatalkan tuduhan pidana tidak. dan rehat sejenak.